Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pada episode yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa di antara fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayanut tafsir. Bayanut tafsir ini terdiri atas beberapa macam bentuknya. Pertama, sebagai bayanut tafsil, hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara rinci, dan ini kita sudah uraikan. Yang kedua, sebagai bayanut takyid, hadis-hadis menguraikan yang sifatnya membatasi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Dan yang ketiga adalah sebagai bayanut takhsis. Hadis-hadis memberikan penjelasan yang sifatnya mengecualikan atau mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Yang ketiga atau bayanut takhsis, inilah yang kita jelaskan sekarang. Jadi gaya bahasa Al-Quran yang biasa dipakai dalam mengungkapkan berbagai masalah, salah satu diantaranya adalah bahasa Al-Quran yang bersifat umum. Nah, oleh karena bersifat umum inilah kemudian memerlukan penjelasan. Sebab ketika ayat itu bersifat umum, lalu kemudian ada penjelasan lain yang kemudian bersifat mengecualikan, maka pengecualian inilah yang kemudian menjadi landasan atau pedoman di dalam menerapkan dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sebab ketika ayat itu bersifat umum, lalu kemudian kelihatan bertentangan bahkan bertolak belakang dengan hukum-hukum lain atau dalil-dalil yang lain, maka inilah kemudian memerlukan keterangan dan penjelasan terhadap ayat-ayat seperti ini. Nah, keberadaan hadis Rasulullah SAW sebagai penafsir atau penjelas, salah satu diantaranya adalah penjelasan yang bersifat memberikan pengecualian. Ya, kita ambil contoh misalnya pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi al-masyriku wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, maka kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka disitulah wajah Allah. Nah, ayat ini kalau dilihat secara tekstual, maka bisa dipahami bahwa ketika kita sholat, kemanapun kita menghadap, maka disitulah wajah Allah. Artinya kita sholat menghadap kemana saja boleh. Karena penyebutan istilah timur dan barat adalah milik Allah, artinya seluruh arah di permukaan ini itu adalah milik Allah. Ya, jadi penyebutan timur dan barat itu hanya ada istilah dua yang sifatnya pokok, tapi intinya adalah seluruh arah, seluruh penjuru itu adalah milik Allah. Maka kemanapun kita menghadap itu tidak masalah. Nah, artinya ayat ini bersifat umum. Nah, lalu kemudian karena bersifat umum, maka orang bisa salah paham. Wah, padahal kita sudah tahu bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu adalah menghadap ke arah kiblat. Tapi sementara di ayat ini mengatakan menghadap kemanapun
kamu itu tidak masalah karena disitulah ada wajah Allah. Nah, salah satu hadis yang menjelaskan tentang ini yang kemudian juga menjadi sabab nuzul atau asbabun nuzul ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini asbabun nuzul. Ini namanya lubabun nukul fi asbabin nuzul. Ya, jadi ini hadis-hadis yang khusus menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Ini karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu lubabun nukul fi asbabin nuzul. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akhraja Imam Muslim, At-Tirmidzi, wan Nasa'i, Ani bin Umar. Ya, jadi Imam Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i meriwayatkan bersumber dari Ibnu Umar, ia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati tatawuan, ya aina ma tawajjahat bihi wa huwa atim min Makkah ila al-Madinah. Tsumma qara Ibnu Umar walillahi al-masyriq wal maghrib wa qala fi hadza nazalat hadhil ayatu. Jadi artinya ini Ibnu Umar sebagai sumber periwayatan hadis ini mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah sholat ya, tatawuan, sholat sunat ala rahilati, di atas kendaraannya. Ya, kalau zaman itu kan Rasulullah biasa menunggangi unta. Jadi beliau sholat di atas kendaraannya, ainama tawajjat bihi. Ya, jadi beliau sholat di atas kendaraannya menghadap ke arah mana menghadap kendaraannya itu. Jadi ketika kendaraan yang beliau tumpangi menghadap ke arah utara, beliau sholat ya menghadap ke utara. Ketika kendaraan yang beliau tumpangi menghadap ke timur, maka beliau pun salat menghadap ke timur sesuai dengan arah yang menghadap kendaraan yang beliau tumpangi itu. Wa huwa atim min Makkah ilal Madinah. Jadi beliau mengendarai salat di atas kendaraannya ketika dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Tsumma qara Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar membaca ayat ini, walillahi al-masyriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah, dan dia mengatakan fi hadza nazalat hadhil ayat. Nah, dalam kasus inilah kemudian turun ayat ini. Ya, jadi memang hadis ini cukup banyak, terutama di kalangan tafsir yang beraliran atau bercorak riwayat. Karena ketika ayat ini ditafsirkan, salah satu bantuan penjelasannya adalah dari hadis, diantaranya ini sama dengan ini. Nah, kalau ini tafsir Ibnu Katsir, ya, ini tafsir Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir ini cukup banyak mengutip beberapa riwayat yang terkait dengan hadis ini, terkait dengan ayat ini. Salah satu diantaranya sebagaimana yang disebutkan juga tadi As-Suyuti, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat, yakni salat sunnah di atas kendaraannya dan menghadap ke arah mana saja. Artinya menghadap ke mana kendaraan yang beliau tumpangi. Nah, dari hadis inilah kemudian bisa dipahami bahwa ayat ini yang tadinya bersifat umum, lalu kemudian karena ada hadis yang menjelaskan bahwa ini berlaku khusus, ya, dalam kondisi tertentu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan, atau ya dalam bahasa yang paling sederhana ketika sedang musafir. Nah, jadi dengan adanya hadis ini maka bisa dipahami bahwa menghadap kemana saja kita sholat itu berlaku khusus, ya. Ya, misalnya ketika sedang dalam keadaan musafir di atas kendaraan, terutama kendaraan yang memang tidak mampu kita kuasai. Nah, maka pada saat itu kita boleh sholat menghadap kemana saja. Ini yang dimaksud. Ya, kalau dulu pada zaman Nabi kan belum ada pesawat, ya. Dia hanya pakai ya onta atau kendaraan yang sejenisnya. Kalau sekarang kita naik
pesawat ke Jakarta, ke Surabaya dan seterusnya. Nah tentu pada saat di atas pesawat, lalu kemudian masuk waktu salat duhur, salat asar, lalu kemudian atau salat sunat dan lain-lain, kita mau salat, dan tidak mungkin ketika salat pesawat itu menghadap ke timur, lalu kemudian kita minta sama Pak Pilotnya, Pak Pilot, tolong dong dihadapkan pesawatnya ke arah kiblat nih, saya mau salat, kan tidak mungkin. Maka pada saat seperti itu kita boleh salat ya menghadap kemana saja pesawat yang kita tumpangi, ke situlah kita menghadap. Nah ini berlaku khusus ya dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah atas dasar hadis ini pula, ini banyak dijelaskan juga Ibnu Katsir dan juga dalam kitab-kitab lainnya, khususnya ulama-ulama fikih, bahwa dari hadis yang menjelaskan terhadap ayat ini yang bersifat mengecualikan, maka kemudian ketika kita dalam kondisi darurat yang kita tidak tahu arah mana kiblat, misalnya contoh ya, ketika ini terjadi gelap gulita, sama sekali gelap, kemudian tidak ada alat yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi, untuk mengetahui, punya HP tapi baterainya habis dan seterusnya, atau orang masuk ke hutan, tengah-tengah hutan tidak ada satu misalnya tidak ada bintang, tidak ada apa-apa yang bisa menandakan bahwa ini arah kiblat. Maka dalam kondisi seperti itu masuk kategori sudah boleh kita salat menghadap kemana saja yang kita yakini. Nah inilah, jadi sekali lagi fa ainama tuwallu fathamma wajhullah, menghadap kemana saja wajahmu maka disitulah wajah Allah. Ini ayat dikhususkan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti yang dijelaskan dalam hadis ini dan juga dijelaskan oleh para ulama. Nah, jadi inilah contoh, salah satu contoh bahwa hadis memberikan penjelasan terhadap ayat Al-Qur'an yang bersifat mengecualikan ya atau mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Contoh yang kedua, ini pada surat Al-A'raf ayat 204. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an, ya, apabila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibaca itu, fastami'u, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan, bukan cuma dengar, tapi dengarkan. Ya. Wa ansitu, dan diam. Ini perintah, diam. Ya, la'allakum turhamun, agar supaya kamu mendapat rahmat. Nah, sekarang kalau kita sedang sholat, ya, terutama sholat berjamaah yang kemudian bacaan imam dijaharkan. Ya, misalnya sholat Jumat atau sholat Maghrib, sholat Isya, Subuh dan seterusnya. Nah ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, lalu kemudian melanjutkan membaca surah, apalagi surah panjang. Nah pada saat imam sedang membaca surah itu kan imam sedang membaca Al-Quran. Nah sekarang kita sebagai makmum, apakah kita harus diam untuk mendengarkan bacaan imam? Sebagaimana perintah di dalam ayat ini, yaitu fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan diam. Nah, kalau melihat ayat ini secara tekstual, seorang makmum tidak boleh membaca, dia harus diam, mendengarkan dan diam. Itu kalau dilihat secara tekstual ayat ini. Nah, sekali lagi ayat ini masuk kategori bersifat umum. Lalu kemudian keumuman ayat ini ditaksis ya oleh hadis. Artinya ada hal-hal tertentu di mana semacam pengecualian yang kemudian membolehkan kita tidak diam, tapi kita juga boleh membaca bersamaan ketika imam juga sedang membaca. Nah, apa dasarnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Ubadah bin As-Samit, beliau bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitabi, bahwa tidak ada salat
bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, atas dasar hadis ini maka ketika imam membaca ayat-ayat Al-Quran, maka makmum boleh membaca surat Al-Fatihah. Ya, boleh membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada hadis, atau artinya hadis ini ya memerintahkan kita bahwa tidak boleh, artinya tidak ada sholat, tidak sah sholat kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Maka membaca surah Al-Fatihah bagi seorang makmum ketika imam sedang juga membaca Al-Quran adalah sebagai bentuk pengecualian terhadap perintah dalam ayat itu. Nah, jadi artinya keumuman ayat ini ya ditaksis, dikecualikan bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah karena ada hadisnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan bayanut takhsis. Nah, itulah sebabnya sekali lagi bahwa memang ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum ada penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat mengecualikan. Jadi kalau diterjemahkan atau ditafsirkan penjelasannya bahwa pada saat ayat-ayat Al-Quran dibaca maka harus diam, mendengarkan baik-baik dan diam, kecuali bagi orang yang sedang sholat dan membaca surat Al-Fatihah. Itulah sekedar contoh. Nah, begitu juga ini sebenarnya kita sudah jelaskan yang lalu. Seperti ini juga misalnya, ini sama sih sebenarnya, tapi ini lebih perkara pengecualian. Di surat An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa sesungguhnya sholat itu ya telah diwajibkan pada orang-orang beriman ya dan sudah ditentukan waktunya masing-masing. Jadi kitaban mauquta sudah ditetapkan waktunya. Jadi sholat maghrib, sholat maghrib dilaksanakan pada waktu maghrib. Salat isya dilaksanakan pada waktu isya, salat duhur, salat asar, salat subuh semua dilaksanakan sesuai pada waktu yang sudah ditetapkan. Tapi ketika ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya di sini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengadakan suatu perjalanan, lalu kemudian beliau menggabung maksudnya kalau di bahasa yang sering kita gunakan itu adalah menjama. Inilah yang disebut dengan sholat jama, yaitu menjama sholat duhur dengan asar, menjama sholat maghrib dengan isya. Nah, jadi ketika sholat jama yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW ini kan sudah berbeda dengan ketentuan di surah An-Nisa ayat 103 itu bahwa setiap sholat itu dilaksanakan pada waktu masing-masing. Nah, jadi adanya hadis praktik Rasulullah SAW yang menggabung dua sholat dalam satu waktu ini adalah sebagai pengecualian. Ya, jadi semua sholat itu wajib dilaksanakan pada waktu masing-masing kecuali ya sholat jama yang dibolehkan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa hadis ini bertentangan atau bertolak belakang dengan Al-Quran. Bukan bertentangan, bertolak, tetapi saling menjelaskan, cuma cara penjelasannya berbeda-beda. Ya. Jadi, nah begitu juga beberapa waktu yang lalu saya sempat menjelaskan tentang masalah warisan antara hubungan saling mewarisi antara anak dengan orang tua yang ada pada surat An-Nisa ayat 11. Ya, yusikumullahu fi auladikum ya lidzakari mislu hazzil unsayaini. Ya, jadi Allah mensyariatkan, menetapkan satu kewajiban bagimu tentang pembagian harta warisan. Ya, lidzakari mislu hazzil unsayain, yaitu untuk anak-anak kamu, ya, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian
2 orang anak perempuan. Artinya kalau laki-laki dapat 2, perempuan 1. Nah, kalau dilihat dari sisi ayat ini secara lahiriahnya bahwa pokoknya antara anak dengan orang tua itu saling mewarisi. Nah, ini berlaku umum. Kalau yang lalu saya menyebutkan bersifat mutlak, karena yang kemarin itu saya mengacu kepada bukunya Syekh Muhdi Abdul Qadir, Profesor Hadis di Al-Azhar Kairo. Nah, padahal di buku ini yang saya tulis, pada tahun 2008 yang lalu, saya menempatkan pada bagian bayanut takhsis. Tapi memang antara bayanut takhsis dan bayanut takyid ini mirip-mirip aja, dan beberapa kitab pun juga ada menempatkan di sini, ada menempatkan di sini. Jadi ya pada prinsipnya sih ya tadi itu mengecualikan. Jadi ketika ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 11 ini memberikan penjelasan bahwa antara anak dengan orang tua itu saling mewarisi. Nah, ini berlaku umum. Nah, lalu kemudian ada hadis yang mengecualikan terhadap keumuman ayat ini, bahwa ketika seorang anak dengan orang tuanya berbeda keyakinan, maka itu kemudian sudah termasuk mewarisi. Nah, jadi artinya antara anak dengan perempuan saling mewarisi kecuali apa? Kecuali apabila sudah berbeda keyakinan. Nah, seperti yang kita jelaskan yang lalu itu, bahwa la yarisu al-muslimu al-kafira wala al-kafir al-muslimah. Ini riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Usama bin Zaid. Ya, jadi pengecualian. Nah, itu yang dimaksud dengan bayanut takhsis. Ya, termasuk ada hadis yang direkam oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sendiri menyatakan nahnu ma'asyaral anbiya la nurasu ya ma taraknahu sadaqah. Bahwa kami para nabi itu tidak diwarisi. Nah, itu juga pengecualian. Jadi nabi yang punya anak beberapa termasuk Fatimah, harta yang tinggalkan itu tidak masuk diwarisi. Dia hanya bersifat sedekah saja. Itu ada pengecualian. Ini namanya bayanut takhsis. Jadi sama juga yang kemarin kita jelaskan tentang seorang anak yang membunuh orang tuanya, maka pembunuh itu masuk kategori bayanut takhsis, yaitu pengecualian. Jadi antara anak dengan orang tua saling mempersangkai, kecuali bagi seorang pembunuh terhadap orang yang akan diwarisi, maka menjadi dia tidak mewarisi. Ya, laisa lil qatili minal maqtuli syai'a. Ya. Jadi tidak boleh mewarisi seorang pembunuh terhadap orang yang dibunuh. Ya, al-qatilu la yarisu. Nah, ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Jadi saya kira inilah gambaran mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran pada bagian yang ketiga dari bayanut tafsir, yaitu sebagai bayanut takhsis. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.